Gak mau lanjutkan ujian dengan seumur hidupku telah ditebus.
Mari anak-anak, kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Satukan hati untuk berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sesudah memuji nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara hari ini, mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Wah, Tante Atin senang sekali hari ini. Ya, Tante Atin percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita bersyukur meskipun kita berjauhan, anak-anak di situ, Tante Atinnya di sini. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Nah, sekarang taruh dulu kitabnya. Ada satu gerakan yang harus kalian tirukan. Berdiri yang tegak. Sudah siap semuanya? Yang duduk, ayo bangun. Berdiri. Terus lihat ke atas. Turun lagi. Lihat sesuatu? Lihat sesuatu enggak? Coba lagi. Berdiri lagi, tegak ke atas. Belum lihat juga? Atau mungkin sebelah sini? Belum juga? Lihat sebelah sini? Belum juga. Tante Atin kalau di sini lihat langit-langit, atap. Mungkin juga kalian lihatnya atap ya. Kalau kalian di luar, mungkin ada burung lewat, ada awan. Tapi perhatikan. Ada sekelompok orang, dia ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Mata mereka semuanya. Bukan yang murid-murid, ada yang lain juga banyak lihat ke atas. Mungkin ada yang mangap juga. Mungkin ada yang... Kalau mereka murid-murid Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesusnya? Kok gak ada? Mana Tuhan Yesusnya? Gak ada. Apa yang mereka lihat ke atas? Rupanya peristiwa itu di luar dugaan anak-anak. Di luar dugaan mereka anak-anak. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus naik, dan terus naik. Ditutupi sama awan. Sampai mereka bilang, kemana Yesus? Mungkin Petrus kan orangnya biasanya cepat gerak ya orangnya. Mungkin dia bilang, Yesus, mungkin dia mau teriak, tapi bagaimana? Mereka tidak bisa. Naik terus ke atas. Sedangkan Tuhan Yesus naik, sampai mereka tidak bisa melihatnya lagi. Bagaimana itu tidak mengguncang hati mereka, tidak membuat mereka jadi sedih, jadi takut, jadi bingung. Karena baru saja mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat anak-anak, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, kubur mereka kosong kan? Nah, murid-murid, Maria Magdalena, Petrus, Yohanes, Yakobus, semuanya mereka kebingungan. Mana Yesus? Orang katakan, Yesus diambil mayatnya, dicuri, gak ada lagi, kuburnya kosong. Mereka ketakutan. Jangan-jangan nanti ada yang tanya saya, jangan-jangan ada prajurit, kamu tahu gak di mana Yesus? Mungkin mereka pikir seperti itu. Jadi mereka ini murid-murid Tuhan Yesus masuk ke satu rumah, dia diam di situ, mereka semua diam di situ, pintunya ditutup, ada kunci lagi. Semua jendela, kalau ada tirai mungkin ditutup. Jadi mereka diam di situ. Dengan hati yang penuh dengan ketakutan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu guru mereka yang 3 hari yang lalu dibaringkan di dalam kubur sekarang sudah gak ada lagi. Kemana dia? Gak ada yang bisa jawab. Jadi mereka berdiam diri di situ. Nah, ketika mereka sedang diam diri seperti itu, ke-11 murid itu, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kaget mereka. Dari mana masuknya? Pintu masih dikunci, jendela masih dikunci, tirai-tirainya masih tertutup. Tapi kok dia ada di sini? Sekarang murid-murid baru mengerti. Yesus tidak dicuri mayatnya, tapi dia bangkit. Dia hidup lagi. Seperti itu anak-anak. Jadi mereka senang, oh Tuhan, terima kasih. Kami tadi takut, sekarang Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Wah, mereka senang sekali. Tuhan Yesus
sesudah kebangkitannya dari kubur, memang dia datang kepada murid-murid untuk memberikan kekuatan kepada murid-murid, membuktikan ini saya bangkit, saya hidup lagi, saya berkuasa, saya bukan hantu, seperti itu. Nah, beberapa waktunya kemudian Thomas, pada waktu kejadian itu Thomas nggak ada di dalam ruangan, ya. Jadi murid-muridnya bilang, Thomas, tahu nggak di dalam ruangan itu ketika kami sedang tutup pintu, tutup jendela semuanya, Yesus tiba-tiba datang. Thomas bilang gini, aku nggak percaya kalau tidak bisa lihat dengan pengalamanku sendiri. Memangnya kamu mau apa? Kamu nggak percaya Yesus sudah bangkit? Nggak. Saya baru percaya kalau tangan saya masukkan ke dalam lukanya Tuhan Yesus. Ya, lubang pakunya Tuhan Yesus. Begitu kata Thomas. Saya tidak percaya, kata Thomas. Seperti itulah Thomas tidak percaya. Nah, Tuhan Yesus, dia akan sangat mengasihi anak-anak. Sangat mengasihi murid-muridnya pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus tahu kalau Thomas ragu. Jadi besoknya ketika mereka sedang berkumpul seperti biasa, Yesus datang. Thomas, ini aku, ini lukaku. Kira-kira seperti itu ya. Kamu mau lihat lukanya? Mana tanganmu? Sini, masukkan ke dalam lukaku. Thomas, Tuhan, ya betul Tuhan, Engkau ada, Engkau bangkit Tuhan. Seperti itu. Jadi murid-murid begitu senang sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit seperti itu. Lalu Tuhan Yesus juga bertemu dengan 2 orang muridnya yang mau pergi ke Emmaus. Salah satu namanya itu Kleopas. Mereka bilang gini, dari kebangkitan Tuhan Yesus itu, ketika Tuhan Yesus bilang bangkit, kata mereka, kita pulang aja lah ke kampung kita, ke Emmaus. Soalnya kita bingung di sini. Katanya Yesus bangkit, kuburnya kosong. Tapi saya belum mengerti apa sih maksudnya. Kita pulang aja, kata 2 orang itu. Ya, di tengah jalan, nah ini dia. Yesus kan tahu kalau mereka ragu, mereka bingung. Ya, mereka tidak mengerti. Ketika mereka sedang pulang, mungkin muka mereka murung seperti ini. Mereka pulang, jalan ke rumahnya, ke Emmaus seperti itu. Tiba-tiba ketika mereka jalan berdua nih, Kleopas sama satu temannya, ada orang jadi bertiga. Mulai ngobrol-ngobrol. Mereka tuh nggak ngerti kalau itu Tuhan Yesus. Baru mereka mengerti ketika mereka ada di dalam rumahnya murid ini. Baru mereka sadar, Engkau Yesus, Engkau bangkit. Begitu. Jadi senang sekali. Terus Tuhan Yesus juga bertemu sama murid-murid ketika mereka sedang di pantai. Ngobrol di pantai, makan, ya, ada ikan dimakan seperti itu. Jadi mereka begitu bersukacita ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, tubuh kebangkitannya kurang lebih selama 40 hari. Jadi murid-murid ketika peristiwa tadi itu, ya, yang di Bukit Zaitun namanya itu, ketika mereka lihat Yesus naik ke surga, mereka nggak percaya. Bagaimana Tuhan? Padahal kami baru bilang Tuhan, kita bikin kerajaan aja di sini Tuhan, supaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kita bikin kerajaan di sini ya Tuhan, supaya aku tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sesudah bilang begitu, Tuhan Yesusnya malah naik ke surga. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus membuat hati mereka menjadi sedih, menjadi bingung seperti itu. Anak-anak, sebenarnya kalau kita lihat lagi peristiwa Tuhan Yesus ketika disalibkan, ya, di akhir hidupnya dia bilang begini. Pas terakhir disalib dia mau mati itu, dia bilang gini, sudah selesai. Sudah selesai? Apa nih yang selesai? Tuhan Yesus berkata seperti itu karena tugas dia di bumi ini sudah selesai. Memangnya siapa yang tugasin Tuhan Yesus ke dunia ini? Allah Bapa. Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus. Coba kita lihat ya Alkitab ya. Nah anak-anak, Tante Alin bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tugas Bapa. Allah Bapa mengutus Yesus datang ke dunia ini untuk menolong setiap orang
yang tadinya binasa, anak-anak yang akan binasa, kita semua akan binasa, tetapi dapat diselamatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa dia utus Yesus dari surga, datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, lahir di kota Bethlehem, dan dia terus tumbuh berkembang, tambah tinggi, tambah besar, tambah dewasa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia banyak menolong, dia banyak melakukan perbuatan baik, dia banyak memberikan mujizat-mujizat. Contohnya, dia memberi makan 5 roti, 2 ikan untuk berapa orang? Untuk 5.000 orang. 5.000 itu hanya bapak-bapaknya saja. Ibu-ibunya, anak-anaknya belum kehitung. Jadi waktu itu mereka sedang berkumpul mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sudah sore, mereka mau pulang, belum makan, gak ada makanan. Tuhan berikan mujizat. Dengan mujizatnya itu 5 roti, 2 ikan dapat diberikan kepada 5.000 orang. Itu mujizat Tuhan Yesus. Lalu ada lagi di kota Kana. Ketika itu ada pesta pernikahan, pesta perkawinan. Anggurnya habis. Tentu saja orang yang menyelenggarakan pesta itu malu dong kalau anggurnya habis atau makanannya habis. Jadi mujizat Tuhan dinyatakan juga di situ. Anggur yang tadinya habis itu jadi banyak lagi, jadi berlimpah lagi. Bahkan menjadi anggur yang lebih enak, yang lebih manis lagi. Wah, itu mujizat Tuhan. Ada makanan, ada minuman yang diberikan. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Ada satu anak, ya, bapaknya namanya Yairus. Anaknya sakit panas, dia panggil Yesus, tolong anak saya, panas hampir mati Tuhan. Benar sampai ke rumahnya, anaknya sudah mati. Anaknya sudah meninggal. Tinggal dikubur saja, mereka nangis. Tapi kata Tuhan Yesus ini, dia tidak mati. Dia sedang tidur. Terus katakan, bangun nak. Benar bangun. Mujizat terjadi. Anak yang mati dibangkitkan, dihidupkan kembali. Lalu apa lagi? Mujizat Tuhan Yesus. Ada orang yang sakit, kakinya lumpuh, ditolong sama temannya, dipertemukan dengan Tuhan Yesus karena mereka tidak bisa masuk pintu. Ya, di kisah itu mereka bongkar atapnya, lalu mereka bisa turunkan orang yang sakit itu di depannya Tuhan Yesus, disembuhkan. Ada kalanya kita hanya melihat Yesus menyembuhkan, memberi makan, memberi minum, ya. Tapi ada satu penyakit, ini yang terutama. Itu sebabnya Allah Bapa mengutus Yesus dari surga datang ke dunia untuk satu penyakit ini. Apa itu namanya? Dosa. Dosa itu penyakit loh anak-anak. Dan itu disembuhkannya bukan dengan hanya obat biasa saja. Atau hapuskan dosa pakai penghapus. Gak bisa. Yesus itu menghapuskan, dosa itu harus dihapuskan hanya dengan pengorbanannya Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia diutus Allah Bapa dari surga untuk mengorbankan dirinya. Yesus sendiri mengorbankan hidupnya. Sehingga kata Allah Bapa, setiap orang yang percaya kepada anak Allah akan diberikan keselamatan, pengampunan dosa, dan dosanya diampuni. Itulah mengapa Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus yang asalnya dari surga untuk datang kembali ke dunia ini, bertemu dengan semua orang di dunia ini. Nah, murid-murid itu lupa. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia bilang mau pulang ke rumah Bapa di surga, mereka gak mengerti. Bagaimana mungkin Tuhan? Jangan pulang ke surga, sudah di sini saja. Tidak usah kembali ke sana, kami juga di sini. Gak usah pulang ke surga, gak usah naik ke surga Tuhan. Jadi mereka terus lihat ke atas, wah, Yesus ke surga, naik, gak lihat lagi, gak bersama-sama lagi. Dan mereka baru tersadar ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, ada malaikat yang berbicara. Malaikatnya berkata seperti ini. Nah, nanti bacakan lagi, ya. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dia katakan begini malaikatnya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.
baru mereka mengerti, mereka sadar. Yesus naik ke surga karena dia sudah selesai tugasnya dunia ini. Dan dia akan kembali ke surga. Lalu bagaimana? Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bagaimana dengan murid-murid? Wah, betul Tuhan. Tuhan naik ke surga. Tuhan juga pernah memberikan sebelum naik ke surga berkata bahwa kamu akan menjadi saksi. Tunggu, nanti ada roh penghibur. Kamu tidak akan ditinggal sendirian. Jadi mereka sekarang ketika mereka sudah berkata seperti itu, Yesus ke surga, dan kamu harus menjadi saksi, Yesus akan datang lagi. Mereka kembali lagi. Enggak terus lihat ke atas nunggu-nunggu Tuhan Yesus. Enggak. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka menunggu-nunggu apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempunyai tugas untuk bersaksi. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekalian? Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tahu apa artinya Tuhan Yesus naik ke surga? Dia mau meninggalkan kita begitu saja? Tidak. Kata Tuhan begini, di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Aku akan datang ke surga untuk pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian, bagi kita semua anak-anak Tuhan. Jadi pertama, Tuhan Yesus naik ke surga karena banyak tempat tinggal di sana yang mau Dia siapkan buat siapa? Buat kita semua, buat anak-anak. Ya, buat Tante Atin juga, buat semua orang yang sudah percaya. Lalu apa lagi? Ketika dia di surga, dia bukan santai-santai, oh rumahnya sudah jadi, sudah selesai, tinggal tunggu saja. Tidak. Dia lakukan sesuatu di surga. Dia berdoa, dia bersyafaat. Buat siapa? Buat kita semua, buat anak-anak, buat kita semua orang yang sudah percaya. Ya, dia berdoa, dia tahu kalau kita dunia ini masih mengalami hal-hal yang kita dunia alami saat ini. Ada sakit penyakit, ada ketakutan, kekhawatiran atau apapun juga yang tidak menyenangkan. Seperti itu. Jadi Tuhan tahu dan berdoa memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika Roh Kudus itu diutus, diberikan kepada kita saat ini, itulah penyertaan Tuhan buat kita semua, buat anak-anak. Jadi jangan takut. Meskipun Tante Atin di sini, anak-anak ada yang di sana, ada di rumah sana, atau dimanapun saat ini, disitulah Tuhan Yesus juga hadir. Bukan hanya di sini, di situ di mana anak-anak ada, di sana di mana anak-anak duduk, atau di sana di mana anak-anak juga sedang mendengar saat ini. Tuhan Yesus hadir bersama kita sekarang. Nah, Tuhan Yesus sudah ada bersama kita. Tuhan Yesus sudah sediakan tempat di surga. Wah, enak dong. Sekarang kita tinggal santai-santai saja ya. Enggak begitu. Tuhan sudah lakukan tugasnya. Sekarang kita, kalian, Tante Atin punya juga satu tugas. Kita harus menjadi saksi. Bagaimana menjadi saksi? Kan menjadi saksi itu seperti Pak Pendeta atau guru sekolah minggu atau orang yang datang terus cerita tentang kebaikan Tuhan atau bersaksi itu memuji Tuhan. Seperti itu kah? Betul seperti itu. Tapi anak-anak pun bisa lakukan bersaksi. Nggak harus datang ke mimbar terus duduk berdiri terus baca firman Tuhan, tidak. Atau ambil gitar nyanyi-nyanyi tentang Tuhan, tidak. Sekarang kita semua sedang ada satu istilah ya, namanya tinggal di rumah saja. Apa yang lakukan di rumah saja? Santai-santai, malas-malas? Tidak dong, kita bisa jadi saksi juga di rumah. Misalnya, sekarang kan nggak sekolah, enak dong bisa bangun siang, seenaknya, tempat tidur mau berantakan boleh dong, nggak ada PR, nggak usah belajar, boleh dong, nggak bisa seperti itu. Kita harus menjadi saksi juga pertama kali di rumah, jadi contoh. Tante Atin bisa katakan kalau bersaksi itu melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, itu juga bisa dibilang bersaksi. Kalau Tuhan ingin kita jadi anak yang baik di rumah, lakukan. Itu bersaksi namanya. Kalau Tuhan ingin kita jadi anak yang taat kepada mama, lakukan. Itu bersaksi namanya. Jadi seperti itulah ya anak-anak, kita sekarang tahu, mengerti bahwa merayakan kenaikan Tuhan Yesus
itu adalah suatu sukacita bagi kita. Ada pengharapan bagi kita. Kita disediakan tempat di surga bagi setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan juga menyertai kita, berdoa buat kita semuanya, menjadi pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Juga Dia menghibur kita, menyertai kita dimanapun kita berada saat ini. Nah, anak-anak, jadi jangan lupa ya, Tante Atin ingatkan, di dalam Tuhan melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, kita memiliki satu pengharapan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Ada gerakannya ya. Nah, ayat hafalannya cukup pendek. Diambil dari Matius 28 ayat 20. Sebenarnya ayatnya panjang, tapi tidak usah dibaca semuanya. Kita baca sebagian saja ya. 28 ayat 20. Dimulai dari ini, sebentar dulu. Aku menyertai kamu. Jadi bagian ujungnya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, aku Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, gini ya. Aku menyertai kamu senantiasa. Masih ingat ya? Aku menyertai kamu senantiasa, ya. Sampai kepada aku menyertai kamu senantiasa sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pluk, gitu ya. Nih. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, akhir zaman tutup sampai nanti pada akhir zaman. Ya, jadi ingat ya, dihafalkan pakai gerakannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kita akan berdoa akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih hari ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan menyediakan tempat untuk kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan berdoa untuk kami. Itu adalah sukacita, pengharapan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, Tante Indra mau kasih pengumuman loh buat kalian. Pengumumannya adalah kalau hari Minggu tanggal 24 Mei jam 10 pagi tetap ada ibadah sekolah minggu. Jadi anak-anak jangan kemana-mana ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa.